A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita masuk di surat Al-Qalam ya. Masih coba lihat di ayat 17. Kemarin 18, 19, 20, 21 kita recall dulu ya, kita flashback sebentar. Surat Al-Qalam yang selama ini sering kita baca terlewatkan. Kemarin banyak yang bilang kami baru tahu kok ayatnya bunyinya begitu. Kakak-kakak yang baru buka, silakan buka Al-Qalam ayat 17. Al-Qalam ini surat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Kata-kata yang harus antum kunci di sini adalah kalimat idh aqsamu. Apa? Idh aqsamu. Qasamun itu artinya bersumpah. Kalau bahasa Indonesianya pasti gitu. Besok pasti panen, bahasa Jawanya sesok mesti panen. Oh, ini udah fix Ustaz. Besok tuh udah pasti masuk duit. Dicek mobile banking, tak ada yang masuk. Yang lain malah yang masuk. Selamat, nomor Anda dapat 1000 poin pulsa. Selamat, kamu dapat voucher. Sekalinya masuk, ayo tunaikan zakat. Tak ada transferan masuk. Kok menyedihkan. Dan dia menggunakan kata-kata pagi, musbihin. Itu menunjukkan bahwasanya dia dapat rezeki itu, dia udah optimis gitu, yakin besok nih awal-awal hari. Hitung di atas kertas, loh kok masih ada yang ini? Kok berani datang? Oh iya, rindu di ruqyah ya. Jinnya sudah mulai masuk lagi. Ini kalau dihitung-hitung fix ini, margin, profit. Ini Pak, Bapak kalau putar sekian, Bapak putar lagi, Bapak saya putar lagi. Lama-lama kepala Bapak pun saya putar, kata dia. Profit ini Pak. Ini hanya perlu kita bikinkan financial engineering. Apa financial engineering kemarin? Nipu. Merubah laporan keuangan, markup. Uangnya 5 juta dari perusahaan, dari pondok. Belanja, nego, dapatnya 4,8 juta. Nulis di nota, tetap di laporan keuangannya 5 juta, tapi 200.000 masuk kocek. Itu financial engineering bahasa Inggrisnya.
supaya mahal, nerakanya sama, apa? Cuma mungkin agak lebih kenceng karena pakai bahasa Inggris. Financial engineering. Sama kayak branch manager, mana dia? Oh ada, alhamdulillah. Kan kalau sekarang kan ya semuanya tergantung yang di atas. Kita juga kalau di sini tuh gitu. Ya semuanya kalau mau apa-apa di tempat ini tergantung yang di atas, yang di lantai 2 maksudnya. Soalnya beliau yang punya tempat kan tinggal di atas. Ampun Kiai, sampun Kiai. Udah Kiai, belum. Pokoknya sampai bandara nanti belum selesai lagi. Dan beliau udah bahagia sekarang, alhamdulillah. Semoga Allah jaga. Mas Ohan ketawa. Mas mic-nya udah aman mas, alhamdulillah. Id aqsamu layas rimunnaha musbihin. Ayo semuanya. Id aqsamu layas rimunnaha musbihin. Itu kalimat dia bilang besok panen, besok profit, besok cair, besok pagi, sesok, apa? Esok. Besok pagi itu berarti sesok, esok. Wow. Bahasa halusnya benjang, enjang. Spesifik, mantap. Dia bilang ini fix masuk duit. Ternyata masuk penjara. Jelas. Id aqsamu layas rimunnaha. La di situ lamu takkid. Nun takkid. Layas rimunnaha musbihin. Besok. Wala yastathnun. Mereka tidak mengecualikannya atau tidak mengatakan insya Allah, semoga Allah izinkan. Jadi gini teman-teman, catat ya, kemarin saya lupa. Kalau akan terjadi, antum harus wajib memasukkan insya Allah, semoga Allah izinkan. Jadi ditambah, karena orang tuh sekarang bilang insya Allah untuk bohong juga. Pinjam uangmu dong, insya Allah saya balikkan. Dibalikkan enggak? Enggak. Ngapusi. Iya Ustadz, saya sudah coba sinir-sinir pakai video Ustadz, enggak mempan juga. Malaikat maut yang bisa bikin dia ingat itu. Orang kalau udah enggak ada niat bayar utang lu, apapun yang kita ini kan enggak mempan. Terus bisa bikin status dia. Aku sih enggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Miskin enggak apa-apa, yang penting bahagia. Terus kita balaslah, semoga kamu semakin miskin biar semakin bahagia. Di blok nomor kita. Salahku apa? Jadi kalau akan antum lakukan, ini haji udah selesai hajinya. Kayak haji plus. Udah balik? Atau akan berangkat? Belum. Insya Allah berarti ya. Insya Allah. Saya kira haji plus. Jadi nanti titelnya tuh Kiai Haji Plus atau Kepala Haji Plus gitu ya. Kan kepala kan? Titelnya KHP, lebih tinggi di atas saya lagi nih. 2 lantai lah di atas saya. Kiai Haji Plus. Jadi kalau akan terjadi, antum ucapkan, antum masukkan insya Allah. Insya Allah bukan atas izin Allah. Insya Allah tuh lanjutannya semoga Allah mengizinkan. Wajib kalau akan tuh. Kalau akan tuh wajib insya Allah, semoga Allah izinkan. Jangan pakai target. Target saya Ustadz buka 10 pondok tahfiz. Target saya Ustadz buka sekian ribu. Jangan pakai target. Doa saya lunas hutang bulan 10. Doa saya lunas hutang bulan depan. Doa saya
buka cabang usaha, semoga Allah izinkan ini. Itu jadi kalimat yang daily. Insya Allah, semoga Allah izinkan di atas tanah ini kita bikin pondok tani Sleman. Semoga Allah izinkan. Itu menunjukkan kita hamba. Dia Rabb, Maha menentukan. Semoga Allah izinkan perjalanan haji saya kali ini dimudahkan, dilancarkan menjadi haji yang mabrur. Semoga Allah izinkan. Itu biasakan kalimat itu. Nih saya besok insya Allah akan safar ke sini. Semoga Allah izinkan menjadi safar yang diridhoi Allah. Biasakan kalimat semoga Allah izinkan. Saya sudah berkeluarga belum punya anak. Semoga Allah izinkan segera punya anak. Jadi kalau tanya orang, kapan punya anak? Insya Allah secepatnya. Jangan baper. Bapermu itu bikin kau tidak bisa hamil. Siapa yang ngomongkan? Kau lah. Baper. Capek mulutnya. Banyak-banyak doa. Baper itu tidak bikin solusi. Kalau ditanya orang, ini lah Ustaz saya tidak suka Ustaz, kalau pergi-pergi lebaran tuh ditanya orang terus, kapan hamil, kapan ini, kapan itu. Jawablah, insya Allah secepatnya, mohon doanya. Udah senyum. Kena tanya itu, nanti kalau dibanding-bandingkan pura-pura tak dengar. Itu tuh sudah hamil suaminya. Salah katanya. Mau banding-bandingkan, suaminya pula yang hamil. Konsekuensi namanya lagi kismin. Lagi apa? Lagi kismin. Lagi tidak berduit. Dianggap sampah di keluarga karena mereka mandangnya orang kaya itu yang kerja di sini, kerja di sini. Kau yang ngopo le? Digituin enak tak? Mikul beras, apa itu? Habis kena nasihat. Banyak konsultan-konsultan, penasihat-penasihat tak dibayar tuh. Kok tiba-tiba datang lebaran ini? Dengarkan, saya begitu. Saya jalani episode itu dengan senyuman. Ya. Masya Allah, amin. Mohon doanya. Amin, mohon doanya. Kapan kamu nikah? Itu yang sebelah sudah nikah. Kamu kapan gemuknya? Kok badannya segitu-gitu aja? Ada aja komentar orang tuh. Kamu kok gak kurus-kurus sih? Waduh. Baper. Episode itu harus antum hadapi. Dia mau gimana? Ya mulut orang, mana bisa kita nahan mulut orang? Kapan nambah anak lagi? Kok anaknya cewek semua? Macam bisa disetting sih. Red laki-laki, red perempuan. Bukan kita yang nyeting. Tengok mulut manusia tuh. Anak kok laki-laki semua? Salah. Anak kok perempuan semua? Salah lagi. Jadi istri kok tidak hamil-hamil? Salah lagi. Yang kucing sekali ngisi langsung 4 gitu. Atau babi sekali ngisi 12 gitu. Perut punya Allah. Ahlan. Jadi ya abang kakak semuanya cara menghadapinya itu bisa enggak senyum? Coba bisa enggak? Insyaallah mohon doanya. Kalau bahasa Eropanya tuh pangestunipun. Apa bahasa Eropanya? Pangestunipun. Mohon doanya. Iya, kamu itu monggo sedaya US band gitu. Sampun maksudnya tuh, dia enggak ngerti bahasa Jawa. Kali dapat istri orang Jawa baru tahu. Itu pun masih tak paham dia bahasa Jawa. Udah Jawa pun masih kena gak dia? Siane dia tuh. Senyum. Makanya lagunya Dewa tuh bagus kan, hadapi dengan senyuman. Ini gajinya sudah sekian, ini anak si fulan ini kerja di sini, kamu ini mikul beras aja. Pangestunipun gitu. Dia enggak tahu. Memang mikul beras, mobilnya Alphard, Defender, kepala rahang tuna makannya. Ya kan?
outlet biru, outlet ungu, ya. Jam tangan ganti-ganti, muka ya tak ganti. Saldo sirkulasinya cepat ya. Apa? Sirkulasi saldonya apa? Cepat. Ya, turnover ya. Jadi begitu masuk tuh langsung dia itu sehat gitu. Lancar, aktiva lancar gitu ya. Aduh, berapa aja yang masuk kok. Dah yai, gak usah curhat. Terus podo gitu. Saldo sehat. Posting di Instagram. Tadinya kan postingnya makan kulit gitu kan, makan padi, zaman-zaman dulu tuh wisata kuliner isi posting. Sekali-sekali posting, berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Langsung kena screenshot, dibahas di grup kantor, pengemis online mulai beraksi. Mantap. Apa? Pengemis online. Status kita, Instagram kita, akun kita. Niat kita ngajak orang beramal soleh. Dibacanya pengemis online. Jangan-jangan dia yang makan. Baper. Nggak jadi ngurus anak yatim. Untuk siapa lah kau ni berbuat? Hah? Antum kira mau langsung satu surga sama Rasulullah langsung masuk? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Tanya sama yang sudah lama-lama tuh. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit tak lama. Aman yai. Akhir bulan. Kok sampai tanggal 31 bulan ini? Pas tanggal 1 kok tanggal merah. Ini bulan tidak bersahabat ini. Tanggal 2-nya hari Jumat, ndak sempat ke bank, malah Senin tanggal 5 ya Allah. Ya Allah, yai. Padahal mau buka puasa sudah tidak ada buka puasa lagi. Kalau dulu kan akhir bulan masih bisa buka puasa di sini ya. Bikin event pokoknya akhir bulan. Saya bilang kok rajin benar budak-budak nih. Awalnya tuh mata saya tuh produktif gitu loh. Kok produktif budak-budak nih rajin bikin event. Oh, paham. Bisa hemat budget plus bungkus lauk untuk sahur besok. Wow. Bagus. Kreatif. Halal, bolehlah. Tenang, ini ujian nasional. Bukan cuma di sini. Ayaman lagi di mana nih? Rahasia ya. Tengok ya di pojok atas nampak tulisannya. Oke, kalau udah masuk sini itu materinya gitu-gitu. Dia menyesuaikan gitu. Kalau di daerah sana ke sana, makin ke sini ya, makin ke sini gitu ya. Pokoknya pandai-pandai lah. Saya sih enggak spill di pojok gitu lah. Itu tengoklah tulisannya. Nampak kan? Ya Allah. Kalau belum terjadi, masukkan kalimat insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah izinkan istri saya hamil ayaman. Semoga Allah izinkan kami berangkat umroh tahun ini. Semoga Allah izin. Jadi itu jadi doa. Kalimat itu berulang-ulang. Belum ada anaknya, beli perlengkapan bayinya. Nggak tahu laki-laki atau perempuan, beli dua-duanya. Ada yang warna pink, ada yang warna biru. Nama laki-lakinya apa, nama perempuannya apa. Saya sebelum nikah, kalau nggak salah saya, sebelum saya nikah, umur tahun 2003-2004 saya jadi ustadz 2004 lulus gontor 2005an gitu. Saya sudah tulis daftar nama anak-anak saya. Ada lebih dari 16 daftar nama calon nama anak.
Yang sekarang itu nama-nama itu udah saya sedekah-sedekahkan, kasih ke nama-nama orang, anak-anak orang. Minyak telon, kamar bayinya kalau memang siapkan dari orang bilang halu, orang beriman bilangnya doa. Jelas? Kain ihram beli dari sekarang. Sholat malam antum pakai itu, insya Allah. Dibilang gila. Pergi ke pusat dakwah sini, Toto. Apa mas? Yes, kata kiai suruh pak. Enggak pergi ke surau sini, pintar. Nanti ada lato-lato, kan udah enggak musim sekarang. Jadi sholat malam pakai kain ihram, antum pasti dibilang sama orang aneh. Makanya saya bilang sholat malamnya jangan kelihatan sama orang lain. Sholat sendiri, bangun, ya Allah aku pengen umroh. Wallpaper handphone ganti pakai Baitullah, Ka'bah, di print. Jangan cuma sekedar simpan di laptop, simpan di HP, di print, simpan di kamar, arah kiblat tuh mau berdoa tuh, bikin kayak apa? Ini enggak ada itu ya? Oh di situ ya. Yang multazam pintu Ka'bah tuh di print, cetak, ada kan percetakan di sini kan? Orang bilang halu, kita bilang doa. Kan insya Allah, semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah mengizinkan. Nikah, dapat jodoh yang baik, bulan madu di Masjidil Haram, itu doa yang baik-baik. Insya Allah apa? Insya Allah. Begitu. Gara-gara wala yastathnun, tidak melibatkan Allah, maka di sini dia seperti mendahului takdir Allah. Allah tidak suka orang begini. Belum terjadi bos. Maka saya kalau ditanya orang, Ustaz ini nanti bikin apa? Doakan ya, mohon doanya ya. Pasti gitu tuh mukadimahnya. Mohon doanya nih dari abang-abang kan lagi safar semua nih, mumpung ke Pontianak. Saya bilang mohon doanya, semoga Allah izinkan nanti di sini kita bikin ini, semoga Allah izinkan. Minta doanya ya, minta doanya. Itu SOP. Orang datang tuh mas, bawa ke PTS nanti bilang mohon doanya panjenengan. Kan ada yang safar dari luar kota, dari Jogja safar ke Sleman, dari mana? Jauh loh perjalanan itu kalau merangkak. Betul juga. Datang sana, mohon doanya, pangestunipun. Kemana-mana keliling. Saya begitu dulu awal ngeritis munzalan. Mohon doanya. Ini Ustaz sudah dibeli? Belum. Bukan enggak, mana ada duitnya, dari mana? Itulah bodoh balik. Jangan ngomong gitu. Kau ngukur jangan pakai kantongmu. Kantongmu enggak cukup. Kantong Allah unlimited. Belum. Mohon doanya, semoga Allah izinkan nanti ini bisa kita pakai untuk kemaslahatan dakwah. Gitu cara ngomongnya. Tengok tanah luas di samping ya kan, ada sekian hektar sekian, tunjuk, bilang ya Allah ini tanah milikmu. Catat. Gimana caranya kalau berdoa di atas tanah? Ini saya ajarkan. Ada tanah, antum tidak tahu ini tanah siapa, tapi ini tanahnya bagus, strategis. Lalu antum bilang, ya Allah ini tanahmu. Ini bumi milikmu. Ya Allah semoga engkau mengizinkan di atas tanah ini atau di tanah itu nanti, kan bisa di atas tanah ini yang antum injak atau tanah yang luas itu, di atas tanah itu ya Allah semoga engkau izinkan untuk kami gunakan untuk membesarkan agamamu. Kami mau pakai untuk bersujud kepada engkau ya Allah. Kami mau pakai untuk menyembah engkau ya Allah. Kami mau gunakan ini untuk mendidik anak-anak kami agar mengenal engkau dan rasulnya ya Allah. Doalah di situ. Antum percaya enggak? Kalau antum nunjuk tanah itu sambil berdoa kayak gitu, beli tanah air mata. Enggak ada lagi antum pikir ini duitnya harus sekian miliar, mahal Ustaz 1 meter sekian juta. Enggak ada. Uang antum memang terbatas.
Kesalahan fatal orang selama ini bergerak karena koceknya pakai kocek pribadi, pakai kocek Allah dong. Kan tadi saya tanya Mas, ada duit nggak? Jawabannya ada. Kan saya tidak tanya berapa sisa saldo, tidak ada urusan. Keluar dia, masuk lagi. Terima kasih. Ya Allah, tanah ini tanahmu, bumi ini milik Engkau ya Allah. Semoga Engkau izinkan di atas tanah ini dan tanah yang itu ya Allah, tanah yang sebelahnya ya Allah, kami gunakan untuk membesarkan agamamu. Kami mau pakai tanah ini ya Allah untuk bersujud pada Engkau. Kami mau gunakan tanah ini ya Allah untuk kami sekeluarga sampai anak-anak cucu kami belajar mengenal Engkau dan Rasulnya. Ya Allah, izinkan ya Allah, semoga di atas tanah ini ya Allah kami semua bisa tetap menyembah Engkau. Kira-kira kalau doanya antum kayak gitu, kalau proposal antum begitu, kira-kira Allah punya kepentingan enggak untuk mewujudkannya? Hah? Sangat. Wah, bahaya nih kata Allah kalau dipegang sama penjahat tanah ini. Daripada jadi diskotik, udahlah aku kasih ke orang ini aja. Rupanya yang punya tanah lagi bingung, cuman cara jual tanah ini nih. Pas kita ngomong, saya mau bikin ini Pak, insya Allah semoga Allah izinkan kami mau bikin pesantren, mau bikin pondok untuk kemaslahatan begini. Ya sudahlah, daripada pusing-pusing, pakai aja lah dulu Mas. Pakai dulu. Bayar enggak? Enggak, suruh pakai aja. Toh tanah ini juga nganggur, enggak terpakai. Monggo Mas, pakai aja dulu, setahun 2 tahun pakai. Kan doanya minta bisa dipakai. Masalah nanti dibeli ke, sewa ke, itu urusan nanti bos. Tapi proposal antum ke Allah, bilang ya Allah izinkan kami menggunakan tanah ini untuk membesarkan agamamu. Clear gak kira-kira? Ini mindset, cara berpikir. Jadi kalau nengok tanah, kalau berdoa di atas tanah, ya Allah izinkan ya Allah di atas tanah ini kami menyembah Engkau ya Allah. Izinkan ya Allah di atas tanah ini ya Allah anak-anak kami belajar mengenal Engkau dan Rasulnya. Itu saya kalau ngebayangkan jatuh visualkan. Kemarin saya kasih tahu Ustaz Farozi waktu di Makassar. Ustaz doanya begini Ustaz. Gini cara berdoa Ustaz di atas tanah Ustaz. Kami tidak tahu itu tanah siapa. Tidak tahu siapa yang punya tanah. Tapi saya tengok lokasinya strategis bagus, kita injak tanahnya, kita doa di atas itu. Namanya berdoa ya bebas lah. Clear? Sama kayak kakak-kakak, abang-abang yang belum punya jodoh. Ya Allah, kalau dia jodoh orang ya Allah, aku kan juga orang ya Allah. Gitu. Emang kau anggap aku selama ini apa ya Allah? Nah, gitu loh. Jadi kalau dia jodoh orang apa? Aku juga orang ya Allah gitu. Mesake ya Allah gitu. Betul ya Mas? Ya Allah please ya Allah, udah tak kuat ya Allah gitu. Kalau akan terjadi apa tadi kalimatnya? Insya Allah. Semoga Allah izinkan. Itu dikuatkan. Ya Allah, mudahkan ya Rabb, bukakan jalannya ya Allah. Begitu cara doanya. Mudahkan, dekatkan. Jangan pakai target. Target itu orang tak punya iman. Kalau orang yang punya iman berdoa. Nih ada yang bilang, Ustaz ganti Ustaz doanya. Semoga tanah ini jadi tanah atas nama milikku. Iya, tanah kuburan itu kan ada namanya tuh, nama milik. Doa lah gitu. Saya sih tak mau doa gitu. Langsung ada batu tulisannya situ. Wah, tulislah. Kalau antum mau memahami tauhid, memahami rezeki Allah yang maha luas, pentingkah hak milik itu? Ayo jawab, pentingkah hak milik itu? Tidak. Kalau orang beriman pasti otaknya hak pakai. Karena dia tahu ini punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah bumi dan langit itu. Terus sejak kapan kau ngaku-ngaku? Iki wekku. Iki wekku. Kayak sopo. Sejak kapan kau ngaku-ngaku? Punya aku kata Allah.
Iki anakku, bukan. Iki rahimku, bukan. Punya Allah semua. SPA, semua punya Allah. Motor punya Allah, istri punya Allah. Begitu ada orang bilang, belilah tanah saya nih. Bismillah Pak, semoga Allah izinkan. Apa susahnya nyebut begitu? Mana ada duitnya, kami tidak mampu belinya. Kau menghinakan Allah. Masuk mah, pulsa saya habis. Bisa tak tolong isikan? Dia bilang ngangguk-ngangguk. Enggak ya, enggak. Ini bergurau ya. Simulasi. Ini 1, 2, 3, insya Allah halo semua nih. Oh, enggak ada pulsanya. Ya, mau ngasih tahu ya. Dah. Ini contoh simulasi. Begitu saya bilang masuk mah, tolong isikan pulsa saya. Ahlan. Masya Allah. Habis itu masuk mah bilang, siap Yai. Tapi sebentar Mas. Kalau saya tengok celananya, tasnya, bajunya, mukanya, kayaknya antum tidak mampu belikan saya pulsa. Ayo, Mbak Fani mana Mbak Fani? Oh, umroh, lagi umroh. Doa yang bagus-bagus ke belakang. Bilang ya lagi umroh Ustadz gitu. Balik hari gitu. Esok. Oh tuh ada Mbak Fani. Apalah rasanya? Enggak dengar dia. Mas Sukma tolong belikan saya pulsa 10.000 lah. Mau aja. Siap ya. Ini contoh ya. Ini kartu saya bukan pulsa. Terus saya bilang gini. Tapi sebentar. Kalau saya tengok celananya, tasnya, jamnya, handphonenya, bajunya, baju sedekah akbar lagi gratis. Misal. Kan kalau bikin perumpamaan tuh harus detail gitu ya. Saking detail itu kita bingung bedakan. Ini Kiai ngasih contoh dengan ceritakan fakta nih. Buka aib kita tanpa sebut nama nih kok beda tipis gitu. Ini kayaknya tidak mampu lah belikan saya pulsa. Apalah rasa istrinya digitukan tuh. Suaminya kena gitu kan. Wah Kiai kok ngomongnya gitu. Itu cuma istri loh. Apalagi yang punya badan. Oh 1 juta pun kau kubayar. Kubelikan pulsamu. Tapi karena sudah terlanjur kalimatnya apa tadi? Tidak mampu belikan saya pulsa. Maka saat itu juga saya kehilangan peluang untuk dapatkan pulsa. Itu manusia, tersinggung dia. Bagaimana antum bilang, saya ini mana mampu Ustaz pergi umroh, dari manalah duitnya? Apa hubungannya duit di rekening antum tuh dengan Baitullah? Tidak ada. Berapa orang di sini udah pergi ke Baitullah sampai? Tuh Bang Hamzah. Nih Ustaz Nizar kemarin berangkat. Nih Bang Jerry, Kiai Haji Plus, KHP. Masuk mah kemarin sekeluarga malah bawa anak 2. Belina ngaik mata nangis. Ke tanah suci atau tanah abang kita nih? Tanah suci Kiai. Asli kan saya bilang asli Kiai. Sampai jumpa di Baitullah tuh benar. Benar Kiai sampai jumpa di Baitullah. Tak penting kan travelnya apa itu. Harry adik saya sampai gak? Dari betul di Baitullah ri. Betul bang sampai jumpa di Baitullah bang. Allah tuh maha kaya saya bilang. Masa kita tak percaya? Yang udah berangkat banyak kok. Tanya sama mereka ke Baitullah atau ke Tanah Abang ke Tanah Suci. Semua bilang Tanah Suci. Lihat Ka'bahnya, lihat sama dengan yang itu, lebih bagus. Allah sesuai prasangka hambanya. Maka jaga kata-kata antum, jaga mulut antum. Tak mampu kita belinya. Mahal Kiai tanah di sini. Lo. Mahal murah tuh. Duit tuh kan tidak ada masalah. Betul tak?
Yang masalah tuh kok tak ada duitnya. Hah? Setuju tak kira-kira? Tapi itu skor sementara. Nggak percaya, tanya sama beliau tuh. Duit masuk sementara. Siap Kiai. Gitu aja kalimat-kalimatnya tuh. Tahu kan logat intonasi gitu, tahu tuh kan? Nggak boleh sebut nama lah. Menjaga kode etik jurnalis. Soalnya di istrinya di sini nggak enak gitu ya. Nanti pas dia sendiri ya gitu. Biasakan untuk menyebut insya Allah, semoga Allah izinkan, semoga Allah meridhoi, semoga Allah merestui, semoga Allah memudahkan. Biasakan, karena wala yastathnun ini yang membuat Allah murka dan marah, seolah-olah dia sedang mendahului takdir. Besok itu belum terjadi bos, masih misteri. Jangankan besok, nanti sore katanya kita mau hataman. Hitungannya tuh jam. Makanya rencana jadwal, semoga Allah mudahkan, insya Allah biasakan, semoga Allah izinkan. Jadi ketika antum ketemu sama orang, ditanya ini bikin apa nanti, jawab semoga Allah izinkan, insya Allah, mohon doanya dari panjenengan, ini akan dibikin, minta Al-Fatihahnya. Itu orang beriman. DP-nya pakai apa? DP-nya pakai insya Allah, pakai Al-Fatihah. Ketika sudah terwujud, ketika sudah jadi, misalnya tadinya tanah kosong, kok bisa ada bangunan sini? Alhamdulillah atas izin Allah. Itu kata kuncinya kalau sudah terwujud. Alhamdulillah atas izin Allah bangunan masjid kami sudah terbangun 2 lantai. Alhamdulillah atas izin Allah yang tadinya di sini tanah kosong, yaitu bekas parkiran, dengan izin Allah sekarang sudah berubah jadi tempat untuk anak-anak belajar murojaah hafalan Quran. Alhamdulillah atas izin Allah. Nyambung dak? Biasakan begitu. Jadi ada foto before after. Maka tadi saya bilang masuk Mamas, antum datang bawa istri, bawa anak ke tanah Pondok Tani Sleman, Pondok Multimedia, Pondok Paskas tuh foto before dan afternya. Masih tanah kosong, foto. Masih belum ada bangunan apa-apa, foto. Nanti begitu sudah beres, jadi dia berdiri tegak dengan izin Allah, antum bisa kasih bukti. Biar jadi tanda kebesaran Allah. Ini dulu tanah kosong, tidak ada apa-apa. Dengan izin Allah, disitulah orang percaya, oh benar janji Allah. Nah, antum jadi slide, antum jadi ayat-ayat Allah, antum jadi salah satu bukti kebesaran Allah. Biasakan begitu. Saya ini dulu bukan siapa-siapa, sampai sekarang pun bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah atas izin Allah. Tadi malam saya ngomong sama Mas Wawan, Mas, saya ini bersyukur luar biasa. Kan kalau di Pontianak makan saya agak saya atur kan. Kalau lagi safar nih, bentar-bentar diajak makan, makan lagi, makan terus. Saya bilang tadi malam tuh sambil saya nyuap nasi dikit ya diambilkan, itu pun udah diambilkan dikit, saya belah lagi kan tadi malam kan, geser lagi. Ngatur makan ayam itu, bebek tuh saya belah nggak makan habis gitu, geser lagi. Saya bilang, Mas, ini kan makan sebelum balik ke Jogja kan. Saya bilang, Mas, saya 2010 2011 dulu saya bilang, jangankan makan, minum air putih aja 1 gelas begini nggak ada duitnya, padahal cuma 20 sen, 600 rupiah. Hari ini Allah takdirkan punya santri, Allah takdirkan punya saudara, punya keluarga, punya restoran, punya rumah makan. Pindah-pindah. Sebentar di Mampir Pawon, belok lagi ke Jago Jowo, lompat lagi ke Bebek Haji Slamet. Itu kalau saya tidak bilang stop, saya diputarkan lagi kemana-mana tuh. Itu baru satu. Ini kalau nanti kangkung bakar, kepala rahang tuna, udah, nggak ada, pesawat saya jam 9, tenang ya. Saya bilang saya dulu minum air putih aja nggak punya uang.
Hari ini Masya Allah tabarakallah, Allah kasih saya saudara keluarga, punya rumah, makan. Afala akunu abdan syakura. Saya kata Mas Jati, tidak pergi ke Padang, tapi oleh-oleh dari Padang udah nyampe ke rumah. Onde mande, ancak bana. Sayanya tidak ke Padang. Titip ya Mas untuk Kiai, kamu ngerjain aku kan Mas Jati. Masa suruh bawa ke Jogja, bawa lagi ke Pontianak, bawa lah langsung ke Pontianak. Dari mana oleh-oleh Ninda? Entah, kata Bunda tidak tahu. Itu ya yang abang-abang itu ya yang pakai baju hitam tulisan Paskas, banyak nah yang pakai baju Paskas. Fatih, yang itu tuh ya pakai baju Paskas, banyak nah yang pakai baju Paskas. Hati tidak tahu ya. Kalau Fayat mungkin agak detail dia jawabnya. Fatih itu gitu ya, dia yang dinampak ya. Nah, bagikanlah bagian kurir, ada Bang Heri, kadang saya minta, Ri tolong abang Ri jadi kurir amal soleh, kas. Ri tolong antarkan ini Ri, antarkan ini Ri. Udah diantar nih, seng datang ke masuk. Masya Allah. Di rumah saya tuh kayaknya yang paling dominan tuh Jogja kayaknya. Bakpia semua nomor ada, dari bakpia 01, 02, 03. Skor sementara nih Jogja masih di rumah saya tuh. Belum lagi kacang Mbak Esti. Ini bukan kode ya. Tukang ngelapor ini biasa. Mbak, Yai nyebut panjenengan. Ya kalau ada lebih-lebih buat nopo-nopo kata dia. Itu yang saya tak kuat tuh. Ya Allah, skor sementara tertinggi saat ini Zogza. Dari mulai nomor 01, bakpia 02, bakpia 03 sampai 75 dah sekarang. Ya Allah. Coba tengok dulu mau makan ya, minum ya putih tak ada. Itu terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah nih teman-teman, kesadaran berlapis-lapis bahwasanya tidak ada campur tangan kita. Antum boleh setuju boleh enggak. Tapi kalau saya secara pribadi meyakini, mudah-mudahan ya tidak lip service gitu, menyadari dan meyakini sepenuhnya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saya itu mutlak campur tangannya Allah, bukan karena kerja saya. Bisa jadi itu doa dari mama saya, doa dari nenek saya dulu, doa dari kakek saya, doa dari orang-orang baik yang pernah nemuin saya. Assalamualaikum Kiai, makasih Kiai doanya. Semoga Kiai sehat, Ustadz sehat, Bang Lukman sehat, panjang umur, Ayah Aman sehat. Itu saya yakin doanya ketika dia doakan gitu tuh dikabulkan Allah. Saya sangat yakin. Makanya kalau ada orang doa tuh tidak pernah saya tidak aminkan, pasti saya aminkan. Karena saya diajarkan sama Kiai di Gontor, kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Mungkin mohon maaf secara penampilan dia tukang beca, secara penampilan dia mungkin orang biasa, bukan siapa-siapa gitu, bukan orang kaya. Tapi dia ngangkat tangan, dia berdoa dengan ikhlas, antum aminkan dengan tulus doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Biasakan untuk mengaminkan doa orang. Jangan sombong. Tak tahu kita dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Mungkin dia belum bisa ngasih oleh-oleh, belum bisa ngasih hadiah, baru bisa doa yang dia kasih. Yai mohon maaf tak bisa ngasih apa-apa. Oh doa. Saya bilang minta doanya. Moga Kiai sehat dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya aminkan benar-benar. Karena saya sangat yakin. Ya. Kebaikan terjadi itu pasti ada campur tangan Allah dan pasti ada doa dari orang lain untuk kita. Percaya tak? Bisa jadi doa itu sudah dilangitkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Pada saat kakek kita masih hidup, atau mungkin moyang kita di atas lagi masih hidup, dia berdoa, ya Allah jadikan anak cucu keturunanku orang-orang yang baik ya Allah. Jadikan anak cucu keturunanku. Kan saya tanya sama mak saya, mak, datuk-datuk dulu ngapain mak? Wah, ngapa dulu neaki wah. Oh dulu neaki tuh begini. Oh, Masya Allah. Saya dengan izin Allah bisa ada di sini
Hari ini dengan izin Allah, kecipratan doa dari beliau-beliau. Antum yakin ke itu kerja keras antum? Hah? Udah diputarkan Allah kehidupan episode belok kiri, belok sana, masuk salto-salto, mondar-mandir Jakarta Jogja, dari naik kereta api campur kambing sampai dulu kan kereta api campur semua kan? Cangcimen, kacang kuaci permen. Mijon. Mondar mandir, tah cari apa? Jakarta Jogja. Tuh di jalan apa? Betul enggak? Tak ada gak kaya-kaya. Terus tiba-tiba Allah takdirkan masuk ke sini, mikul beras, ngurus masjid. Sekarang Innova Ventures. Loh, aku beri kamu 3 permintaan. Itu kayak ngomong sama jin. Ngomong siang sore datang, gimana? Itulah Allah Maha Kaya. Kenal mas sama orangnya mas? Keluaran terbaru 2020, siang nyebut, sore Allah kabulkan. Cobalah Allah tuh. Kami gak ada planning Kiai. Iya saya bilang, memang Allah yang mudahkan. Itu tadi saya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah atas itu kuasa Allah. Kalau mau mewujudkan kun fayakun tuh, antum jangan anggap itu keajaiban. Kun fayakun tuh bukan sebuah hal yang wow gimana, enggak. Itu mudah bagi Allah sekali ngetik tuh. Maryam bisa punya anak, enggak ada suaminya. Antum jelas ada suaminya. Laut tuh enggak mungkin terbelah. Pakai apa? Ambillah tongkat Musa di Turki sekarang, belah laut tuh. Kepala antum yang terbelah. Bukan tongkatnya kan, yang pegang tongkat kan. Bukan pistolnya, tapi siapa yang pegang pistol. Bukan mic-nya, siapa yang pegang mic. Bukan handphonenya, tapi siapa yang pegang handphone. Berdoalah kepada Allah, semoga dalam kondisi sadar. Before, after. Wala yastathnun ini saya mau tekankan lagi, hati-hati, jangan sampai untuk keplecok salah ngomong. Nanti pasti gitu. Ini pasti. Semoga Allah izinkan gitu. Insya Allah secepatnya. Semoga Allah kasih di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat. Saat saya sudah semakin dekat dengan Allah, semakin pantas, semakin memperbaiki diri. Semoga Allah mudahkan, Allah izinkan. Tidak baper. Semua diletakkan di atas sebuah platform. Platform itu bernama doa. Apa platform itu namanya apa? Doa. Apa platformnya? Doa. Mohon doanya Yai, mohon doanya Pak, mohon doanya Bu, pangestunipun, doa panjenengan. Nanti di sini ada KBTK. Semoga Allah izinkan nanti ada playground. Di sini nanti ada kolam ikan. Nanti kita bisa mancing, bisa bakar-bakar. Ada restoran di sini. Di sini ada tempat outbound untuk pelatihan, untuk healing. Di situ tempat hilang misalnya. Namanya doa. Bawa kawan-kawan ke tanah PTS, bawa kawan-kawan ke tanah apa tuh, Pondok Multimedia, Pondok Paskas, bikin event di situ, sewa-sewa tenda, bikin event-event. Nggak harus nunggu sempurna jadi. Pasang lampu-lampu darurat, bikin tenda-tendaan, mabit di situ, ngerasakan sholat. Tahajudnya itu jadi proposalnya. Bikin event mas, Sabtu Ahad gitu nginap. Patungan, ada yang bawa kerupuk. Nggak harus mahal. Bawa pecel. Saya bawa nasi ya. Udah saya pencet tombolnya, insya Allah masak. Kadang ada menu beras berendam tuh loh. Apa menunya? Beras berendam. Lo tak kirain sudah Yai. Lupa mencet. Masya Allah. Kelakuan santri lucu-lucu.
masak, makan bareng-bareng situ, sholat tahajud, habis tuh nonton SMK layar tancap, minum kopi, wedang uwu, biasa kan doa, itu jadi proposal. Gitulah kita nunjukkan keseriusan kita sama Allah. Ya Allah, kami tidak punya duit, Engkau yang maha kaya. Saya kalau udah berdoa gitu tuh terasa gitu. Allah, kami ini miskin, tidak punya duit, kami tidak punya apa-apa, Kau yang punya segala-galanya. Kami tidak minta apa-apa ya Allah. Kami pengen tanah ini dipakai untuk nyembah Engkau. Kami pengen tanah ini kami pakai untuk beribadah sama Engkau. Kami pengen anak cucu kami nanti ya Allah di sini belajarnya mengenal Engkau dan Rasulnya. Izinkan ya Allah, izinkan ya Allah. Rasa ini antum tidak bisa buat. Rasa ini harus satu minta. Tidak ada lagi kesombongan pribadi mau bikin apa supaya tidak ada, tidak ada. Allah, semoga anak-anak muda itu bisa nanti belajar agama di sini ya Allah. Tidak lagi mereka nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak jelas ya Allah. Kami pengen anak-anak muda itu ya Allah bisa belajar agama, mengenal Engkau di sini. Biar kami kumpulkan mereka di sini ya Allah. Izinkan ya Rabb, izinkan ya Allah. Antum berdoa dengan penuh rasa gitu. Karena tahu Allah yang maha kaya, tahu Allah yang maha mewujudkan. Izinkan ya Rabb, izinkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Supaya kita tidak dahului takdir Allah, supaya kita tetap punya rasa gitu. Nangis satu di situ, netes air mata di atas tanah itu. Jadi barang kata Allah, ini bumi-bumi aku, ini tanah-tanah aku kasih sama orang yang beriman. Wal akibatul lil muttaqin. Doa, minta sama Allah. Jadi jangan berpikir itu selalu duit. Doakan Ustadz supaya ini apa? Kami ada duit untuk bisa beli ini. Sejak kapan? Yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya dagang, antum masuk ke outlet, masuk ke rumah makan, restoran antum duduk sebentar situ, angkat tangan, berdoa, ya Allah, izinkan ya Allah, unit usaha ini, bisnis ini, rumah makan ini, jadi wasilah saya bisa banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berbagi, ya Allah, izinkan ya Allah, izinkan ya Allah. Semoga lewat outlet ini, semoga lewat rumah makan ini, semoga lewat bisnis yang sedang kami rintis ini, ya Allah, tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan. Izinkan ya Allah. Jangan pakai otak, jangan pakai otak, logika, pakai iman, hati. Mimpi apa? Saya berapa bulan yang lalu masih tidur di hotel. Hari ini Allah takdirkan dah tidur di sebelah itu. Bahagianya luar biasa. Senang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Bukan fasilitasnya. Paling tidak nanti sesudah saya ada orang-orang lagi sesudahnya, ya kan? Tidak takut dia datang ke Jogja, udah bisa nginap. Ada orang-orang bisa kita muliakan. Dia sedang safar, doanya mustajab, antum minta doanya dia. Tanya tadi sama mas, apa rasanya? Bahagia Kiai. Turun ke lapangan bawa istri, bawa anak-anak. Sering-sering. Tanah itu antum harus doakan ping sewu. Pakai karpet, pakai gelar tikar, belum ada atapnya. Sore-sore situ zikir, wirid, istighfar tuh. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Aziz.
Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Aghnina bihalalika an haramika, cukupkan kami dengan rezeki halalmu saja ya Allah. Jangan sampai masuk duit-duit haram dalam diri kami ya Rabb. Di masjid teras dakwah ini ya Allah, jangan ada duit-duit haram yang masuk ya Allah. Masjid ini milik Engkau, kami cuma marbotnya ya Allah, kami cuma pengurus. Masjid Muzalani punya Engkau ya Allah, bisnis kami juga punya Engkau ya Allah. Izinkan ya Rabb, izinkan ya Allah. Masa tak beli nang mata tuh. Sholat antum situ subuh berdua, beranak, bertiga, berempat. Antum imamnya, istri makmum sama anak-anak. Sholat hajat di situ, sholat tahajud di situ. Di atas tanah itu antum doa, antum pakai sholat, tentukan arah kiblatnya. Tidak ada yang melihat, tapi Allah dan para malaikat melihat. Antum berdoa di situ, ya Allah, kami sekeluarga pengen berkhidmat di sini, kami sekeluarga pengen ambil bagian di sini. Izinkan ya Allah. Saya tuh di Pondok Tani satu tuh sampai dah bikin tanah kuburan kan. Saya bilang kok nanti saya mati sini lah ada tanah. Tak lama waktu kita Pak Kakak, tak lama. Totalitas, suku-suku doa. Jadi hati kita tuh jadi semakin lembut gitu. Kenapa? Karena tahu tidak ada yang lepas dari izin Allah, tidak ada yang lepas dari pantauan Allah, tidak ada yang lepas dari apa yang Allah mau wujudkan. Jadi kalau sampai antum bisa punya rasa ya dalam doa itu. Yang saya diskusi sama Mas Jati, saya bilang Mas, tentang rasa ini tidak bisa dibuat-buat. Hadir antum ke lapangan, nemuin orang, coba sendiri, praktek. Rasa itu akan Allah hadirkan. Rasa tak bisa dibuat. Masih pengen dinilai manusia, masih pengen dipuji manusia, masih pengen dianggap hebat, masih pengen dianggap soleh, sakit jiwa. Apa? Perasaan-perasaan itu tuh setan. Buang jauh-jauh. Dipuji suka, dicaci maki baper, ngambek, mutung. Apa manusia kayak gini? Mana bisa dapat surga kayak gini? Buang rasa itu jauh-jauh. Aku berbuat untuk Allah, biarlah Allah yang nanti berhentikan aku. Terus ya, orang mau ngomong apa ke hati dia lah. Jalan, ya mohon doanya, ya mohon doanya. Ya, tanah itu nanti ya, Mas Yudi, Mas Sukma, bawa istri anak duduk situ, doa sama-sama, minta sama Allah. Sambil foto nanti tepuk-tepuk pundaknya Alif dan lain itu kan. Fatih bilang nak, Le, nanti kalau bapak sudah meninggal, ibu udah tidak ada, kamu melanjutkan dakwah ya nak. Dia mungkin belum paham sekarang. Besok itu yang saya alami juga. Ada foto saya tuh yang saya lagi bareng di paha ayah saya. Sini ada Ibal. Foto itu kalau saya nengok tuh di masjid. Ayah saya lagi ngawal ulama, ngawal ustaz-ustaz. Bawakan, nyupirkan mobil kayak Rama nih. Saya loki. Nanti bisa jadi anak antum dikawal sama ulama. Doa, minta sama Allah. Rasa itu tidak bisa dibuat. Kenapa saya ceritakan ini sama antum? Kenapa saya kasih tahu? Kasih sayang Allah itu luas kan, banyak. Cuma kadang-kadang mata kita tertutup dengan nominal saldo, tertutup hanya sekedar uang, barang-barang fisik yang nampak. Padahal Allah tuh kasih kita tuh amat sangat banyak sekali. Belajarlah mensyukuri. Belajar